Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ummu Nadhirah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Banion dan Ibu Oki, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Dan tentunya kami berdoa kepada ayahanda Ibu Oki, dalam hal ini Bapak Selamat, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan memberkahi umur beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan, dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, dan amal ibadah yang harus kita tingkatkan di bulan ini memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Dan di antara puasa sunnah di bulan Muharram yang sangat ditekankan adalah puasa Asyura. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, Nabi menjawab, mukaffiratun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun. Puasa Asyura itu adalah pelebur dosa, yaitu dari sanatal madhiyah, dari dosa setahun yang lalu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram ini semuanya diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama, puasa yang terbaik setelah Ramadan, ternyata bukan Senin Kamis, ternyata bukan Ayyamul Bid, ternyata bukan puasa Daud, bukan pula 6 hari di bulan Syawal, bukan juga puasa Arafah. Ternyata puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram, di mana kita sedang berada di dalamnya. Mudah-mudahan puasa yang hari ini mungkin sebagian kita mengerjakannya, besok dan mungkin juga ditambah dengan di hari Jumatnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau terjadi perbedaan pendapat
apakah sekarang sudah masuk tanggal 9 Muharram ataukah besok 9 Muharramnya, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kalau pemerintah dan Muhammadiyah, maka tentunya memakai ilmu hisab, menetapkan 1 Muharram, yaitu pada hari Selasa pekan yang lalu, di tanggal merah, 16 Juni. Adapun kalau teman-teman Nahdlatul Ulama NU menetapkan 1 Muharramnya di hari Rabu, yaitu tanggal 17 Juni. Sehingga terjadi perbedaan. Ala kulli hal, maka boleh pada hari ini kita berpuasa, besok dan hari Jumat. Maka tentunya kita juga disuruh memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Bahkan di hari-hari yang lain boleh. Ya, karena memang di bulan Muharram ini disuruh memperbanyak puasa. Niatkan saja puasa sunnah mutlak di bulan Muharram. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian kita lanjutkan, dari hati yang paling dalam kami mohon maaf atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini, karena kami dari Jalan Bung Tomo tadi pagi ya, jam 8 tadi ada kajian rutin di sana, lalu kemudian cari gokarnya lumayan agak sulit dan kredit di jalan menuju ke Prapen Indah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pada 2 bulan yang lalu, pertemuan kita terakhir, kalau tidak salah di tanggal 28 April 2026. Saat itu kita telah menuntaskan tafsir ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu, suratnya Al-Baqarah, ayatnya 254. Itu sudah tuntas. Betul? Betul ya? Sudah tuntas. Hari ini kita akan memasuki bab baru, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hari ini kita berada di surat Al-Baqarah, ayatnya 264. Jadi kalau bulan April Al-Baqarah 254, hari ini kita memasuki Al-Baqarah 264. Juga diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Mari kita dengarkan ayatnya. Al-Baqarah ayat berapa tadi Bapak Ibu? 264. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman. Siap terjemahannya. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik, ini sudah saya matikan minyak saya. Iya. Baik, kita akan lihat terjemahannya. Ya, kita akan lihat terjemahannya. Saya ulang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Nah itu ya. Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Undat-undat maksudnya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu, maksudnya orang itu orang yang suka ungkit-ungkit, undat-undat, orang yang suka riya sodakonya. Apa kata Allah? Seperti batu yang licin. Sambil dibayangin.
sambil dibayangin. Ada batu licin. Yang di atasnya ada debu, dibayangin. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin kembali. Sehingga tidak ada debu. Berarti licin seperti awal. Mereka tidak memperoleh, intinya di sini sekarang. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, mereka yang ketika bersedekah suka mengungkit-ungkit pemberian sedekahnya, dan mereka yang ketika bersedekah suka riya, pamer, maka mereka tidak mendapatkan apapun dari Allah Azza wa Jalla. Licin kembali seperti batu yang diceritakan dalam ayat ini. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat ini, Al-Baqarah ayat 264 ini, oleh penulisnya diberi judul. Jadi, Al-Baqarah 264 ini diberi judul oleh penulisnya. Apa judulnya? Bapak Ibu boleh catat, boleh tidak. Judulnya Al-Baqarah 264 ini adalah pahala sedekah dan etika mengeluarkannya. Saya ulang, pahala sedekah dan etika mengeluarkannya. Maksudnya mengeluarkannya, mengeluarkan sedekah. Jadi pahala sedekah dan etika adab ketika bersedekah, intinya itu. Pahala sedekah dan etika mengeluarkannya. Baik, sekarang kita masuk materi inti kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi Bapak Ibu, Al-Baqarah 264, pelajarannya cuman ada dua. Ada dua. Sekalipun dua, tapi panjang ini. Kayaknya waktu kita tidak cukup ini. Nomor 1 aja nggak cukup. Ya, karena panjangnya materi. Jadi pelajarannya ada dua. Al-Baqarah 264 ini. Apa itu? Satu, pelajarannya. Pelajaran yang pertama seputar sedekah. Dan nanti kita akan bicara lebih banyak seputar sedekah. Yang nomor 2, ditulis saja 2 Romawi. Itu supaya enak. 1 Romawi seputar sedekah. 2 Romawi, ya, yang nomor 2, siapa yang diberi hidayah atau petunjuk dan siapa yang tidak. Nah, saya ulang. Siapa yang diberi hidayah, itu nomor 2 Romawi. Siapa yang diberi hidayah, dalam kurung petunjuk, dan siapa yang tidak. Kenapa Ustadz? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba membahas siapa yang diberi hidayah? Jangan lupa Bapak Ibu, ayat yang tadi kita dengarkan terjemahannya, itu diakhiri oleh Allah, Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk alias hidayah kepada orang-orang kafir. Makanya nanti kita akan bicara lebih banyak masalah hidayah. Jadi ada orang yang dikasih hidayah, ada yang tidak. Lah yang dikasih hidayah itu siapa? Yang tidak diberi hidayah siapa? Itu maksudnya materi nomor 2. 2 Romawi itu. Siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah. Sekarang kita awali hari ini nomor 1 dulu, 1 Romawi, seputar sedekah. Seputar sedekah. Nah, karena materinya seputar sedekah, ternyata setelah saya kumpulkan ada 8 poin yang harus kita ketahui seputar sedekah. Berarti nanti nulisnya jangan nomor 1, nanti bingung. A, B, C aja. A, B, C, D, E berarti sampai H. Sampai huruf H. Ada 8 poin. Apa saja? Yang A, definisi sedekah. Itu yang A. Yang B, berarti 1B gitu maksudnya ya. Yang B, keutamaan sedekah. Itu B. Itu yang B. Yang C, sedekah yang paling utama. Itu ya banyak itu. Ada 12 sedekah yang paling utama itu. Makanya panjenengan kalau mau bersedekah, tolong diterapkan skala prioritas. Dulu kan yang paling utama ini. Nah itu ada 12 macam. Baik, itu yang C. Yang D,
Ya, yang D, etika ketika bersodakoh. Loh, berarti sesuai dengan temanya kan, judulnya kan, sesuai kan? Ya, jadi Al-Baqarah ayat 264 itu diberi judul pahala sodakoh dan etika mengeluarkannya. Nah, itu ya. Makanya yang D ini etika ketika bersodakoh. Apa etikanya? Yang E, keterikatan sodakoh. Keterikatan sodakoh dengan ibadah lainnya. Gitu ya. Keterikatan sodakoh dengan ibadah lainnya. Nah, nanti ada sodakoh dengan sholat, sodakoh dengan puasa, sodakoh dengan haji. Ada korelasinya. Gitu ya. Itu yang poin apa tadi itu? Yang E. Yang F. Nah, ini ya banyak lagi nih, F ini. Bentuk-bentuk sodako dengan selain harta. Jadi sodako itu tidak identik pakai uang. Enggak. Sodako sunnah lo ya. Sodako sunnah. Itu tidak selalu identik pakai harta. Enggak. Makanya yang F ini bentuk-bentuk sodako dengan selain harta. Lah itu macamnya 17 itu. Oh, dan itu ada dalilnya semua. Ini panjang ini materinya. Mungkin 3-4 kali pertemuan ini mungkin ya. Ini panjang. Itu yang poin apa tadi? F. Yang G. Pembatal sodakoh. Jadi sodakoh kita bisa batal pahalanya. Ditolak oleh Allah kalau melakukan beberapa hal. Oh, itu ya. Pembatal sodakoh. Baik. Yang H, terakhir poin H. Bentuk-bentuk penyaluran sodako sunnah. Jadi untuk apa saja sodako sunnah itu? Bentuk-bentuk penyaluran sodako sunnah. Itu bentuknya ya banyak, ada 10. Bangun masjid, ponpes, memperbaiki jalanan rusak termasuk jembatan, ngurus jenazah, membuat panti asuhan, rumah sakit, poliklinik, pembagian sembako. Oh, banyak ya. Banyak nih ya bentuk-bentuk penyaluran sodako sunnah. Baik, sekarang kita awali yang 1A. Seputar sodako yang A. Betul demikian? Baik, definisi sodako. Apa sodako itu? Artinya, sodako ialah, ini saya nukilkan dari kitab At-Ta'rifat ya, yang di karyanya Imam Al-Jurjani rahimahullah. Kata beliau begini, sodako itu adalah pemberian yang diniatkan atau dimaksudkan, pemberian yang diniatkan, niat-niat. Pemberian yang diniatkan atau dimaksudkan untuk mencari ganjaran pahala. Pemberian yang diniatkan, niatnya itu jelas. Pemberian yang diniatkan atau dimaksudkan untuk mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi beda sama hadiah Bapak Ibu. Beda. Kalau hadiah itu bisa jadi niatnya balas budi. Karena orang itu baik sama kita, aku gak enak nek gapi ambek wongiku, sehingga dibalas, itu hadiah. Atau bisa jadi dia memberi hadiah supaya dia semakin dicintai. Karena Nabi bersabda, tahadu tahabbu, saling berilah kalian hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ada supaya mertua itu cinta sama kita, ya morotuo, sering kita belikan makanan, itu hadiah. Nek sodako gak butuh itu sodako. Sodako itu murni gak butuh balasan. Dia murninya itu ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi beda ya, sama hadiah beda, ya. Baik. Jadi ini kadang-kadang hadiah itu dikaitkan momen-momen tertentu. Misalnya ada tetangga kita mengadakan acara walimatul khitan.
kita diundang. Lah kita ngasih hadiah ke anak itu. Karena momennya khitan. Kalau tidak ada khitan, maka dia tidak ngasih hadiah. Ini sodako, tidak ada momen ini. Sodako ini nggak pakai momen. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, dia mengeluarkan harta itu, ya diniatkan untuk mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Baik. Jadi itu definisinya. Saya tambahkan lagi dikit, Sodako tidak boleh diambil kembali oleh orang yang memberikannya. Nggak boleh diambil. Sodako tidak boleh diambil kembali. Ya. Suami bersodako ke istri. Boleh Ustadz? Boleh. Yang nggak boleh itu suami ngasih zakat ke istri. Nggak boleh. Karena istri itu dinafkahi. Ya, maka orang yang dinafkahi gak oleh zakat. Itu, ya. Jadi, maka dalam hal ini, suami bersodako boleh, tapi bukan zakat loh ya. Ternyata karena istrinya ini tidak taat ke suaminya, diminta lagi. Ya. Wis sing tak sodako ngene, balik no mana, balik no. Nah, ya. Ya enggak boleh. Apa? Timbilan jadi. Ya, iya, ya itu khurafat ya, timbilan itu. Ini khurafat ini. Kenapa taklim ini kecampuran khurafat itu kenapa? Heran saya, wis pada belajar tahu gitu timbilan. Ya, ini dijawab mana kok timbilan gitu loh katanya ibu-ibu Pak. Iya. Baik, perasaan saya timbilan itu suka ngintip biasanya. Setahu saya lo ya. Lo itu ya khurafat ya, khurafat. Lah ini saya kecampuran sudah. Ini saya ketularan ini sudah, ketularan ini. Awalnya ndak awalnya. Nah, ayo dalilnya mana dalilnya? Mana dalilnya? Sodako itu tidak boleh diambil kembali. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 1622. 1622. Ya, 1622. Ayo, atasnya 3048. Baca 1622. Baca Pak Dedi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi. Ya, disebut sodako kan? Saya ulang. Masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamasalil kalb. Ya. Yaqi'u summa ya'udhu fi qai'ihi. Na'udzubillah, menjijikkan. Silakan. permisalan seseorang yang menarik kembali pemberiannya atau sodakohnya seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Nah, itu. Kalau di terjemahan saya, nggak gitu Pak Dedi. Sama-sama aplikasinya. Begini terjemahannya. Permisalan orang yang mengambil kembali sodakonya seperti seekor anjing yang muntah. Kemudian ia menjilat dan memakan kembali muntahannya. Oh, itu makanya saya bilang menjijikan. Lah itu nggak boleh. Wong sudah disodakokan kok diminta lagi. Ya, Pak Takmir, saya itu kan sudah sodako masjid ini. Sudah, keramiknya masjid ini kan dari saya. Lah kok sekarang masjid ini diisi sama jenggot-jenggotan ini? Ya, saya gak seneng wes tak jawab mana. Oh, ya. Diisi Wahabi ini yes, tak minta lagi. Oh, ya. Kebalikannya juga begitu. Sudah nyumbang awalnya nggak ada acara aneh-aneh. Ternyata masjidnya dipakai acara yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu berkata tak minta lagi yang tak sumbang, nggak boleh, biarkan. Jadi apa yang sudah disodakokan selesai. Jangan diambil kembali. Nomor B sekarang, yang B. Keutamaan sodakoh. Lah ini banyak, ada 12. 12 keutamaan, ini baru minimal ini ya, minimal. 12 sebenarnya lebih dari 20 sebenarnya, lebih. Apa keutamaan sodakoh? 1. Berarti B1 ini. 1B1. Gitu ya. Baik, yang B kan keutamaan sodakoh, 1B. Lah keutamaan sodakoh ada 12. 1. Sodakoh menghapus kesalahan dan dosa. Jadi orang kalau sodakoh dosanya diampuni. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Bapak Ibu.
Orang kalau bersodako, rajin sodako, dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dihapus. Mana dalilnya? Al-Baqarah. Loh, ada di Quran. Ya, ada di Quran. Al-Baqarah. Ayatnya 271. Al-Baqarah ayatnya 271. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Al-Baqarah 271. Silakan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, Baik, jika kalian menampakkan sodakoh-sodakohmu. Lanjut. maka itu baik. Gak apa-apa, baik. Tetapi ada yang lebih baik. Lanjut. Dan jika kamu menyembunyikannya Berarti disembunyikan, tidak diumumkan, tidak diberitahu. Lanjut. dan memberikannya kepada orang-orang fakir, Maka itu lebih baik bagimu. saya mau tanya sama panjenengan. Kita ini dalam hidup, itu yang kita cari yang lebih baik atau yang sekadar baik? Yang lebih baik. Jadi mengumumkan sodako itu, menampakkan sodako itu baik. Baik. Mungkin ada orang yang lihat lalu tergerak hatinya pengen sodako. Baik-baik. Tetapi hati manusia kan lemah, Bapak Ibu. Sedangkan syubhat ini menyambar-nyambar. Syaitan itu sangat kenal isi hati kita. Oleh karena itu jika kita sembunyikan, katanya Allah, itu lebih baik. Nah, terus belum poinnya. Maka, teruskan. Maka Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Loh, dosa-dosamu dihapus oleh Allah. Lanjut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, nomor 2 sekarang, keutamaan sodakoh. Orang yang bersodakoh mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi hampir mirip sama nomor 1, tapi ini ada tambahan pahala yang besar. Saya ulang. Orang yang bersodakoh mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalilnya, ayo dibuka surat 33. Surat 33 itu surat apa? Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab 35. Surat 33 ayat 35. Silakan terjemahannya. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Silakan. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, Lanjut. laki-laki dan perempuan mukmin, Lanjut. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, Maksudnya istiqomah. Laki-laki dan perempuan yang qunut. Ya, istiqomah. Lanjut. laki-laki dan perempuan yang benar, Jujur maksudnya itu. Lanjut. laki-laki dan perempuan yang sabar, Terus. laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, Nah, di situ poinnya. Laki-laki dan perempuan yang bersodakoh. Terus. laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, Terus. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Maksudnya rajin berzikir. Lanjut. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan yang dimaksud laki-laki dan perempuan dalam ayat ini kita semua yang ada di majelis ini. Baik, sekarang yang nomor 3. Apa keutamaan sodakoh? Sodakoh merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Sodakoh merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Makanya Bapak Ibu, ya, mohon maaf, silakan boleh ditulis dulu, ya, sebelum saya sampaikan penjelasannya dikit. Sodakoh merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Nah, saya jelaskan sekarang. Iman itu Bapak Ibu tidak sekadar klaim, pengakuan di lisan. Iman itu tidak sekadar keyakinan di dalam hati. Tetapi iman itu butuh pembuktian. Ya, bukan sekadar klaim, tapi butuh pembuktian. Lah, pembuktian iman kita itu dengan bersodakoh. Makanya kalau ada di masyarakat kita ngaku Islam, KTP Islam, mengaku Muslim, ngaku orang beriman, tapi kok pelit, bakhil, kikir, ya, maka yang seperti ini imannya dipertanyakan, imannya tanda tanya. Jadi iman itu bukan hanya pengakuan keyakinan dalam hati atau diucapkan di lisan, tapi butuh dibuktikan dengan amalan anggota badan. Ya, butuh dibuktikan dengan realisasi dalam kehidupan kita. Salah satunya yang rajin sodako. Makanya iman itu pembenaran, mohon maaf, bukti kebenaran iman seseorang. Baik, dalilnya di mana? Sahih Muslim.
Sahih Muslim nomornya 223. Muslim nomor 223. Ya, atasnya 328. Baca. Muslim 223. 223. Ayo baca. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. bersuci itu merupakan separuh dari keimanan. Baik, bersuci itu bagian dari keimanan. Bersuci itu bagian dari keimanan. Ya, lanjut. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Silakan. Ucapan Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin pada waktu kajian di Duku Kupang. Ya, di Majelis Taklim Ar-Raudhah. Ya, kediamannya siapa ini? Pak Barokah Sa'di. Ya, insya Allah banyak yang hadir kok. Ini kalau lihat wajah-wajahnya banyak yang hadir. Lah itu saya jelaskan tentang mizan, neraca timbangan di akhirat. Salah satu amalannya membaca 4 kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, terus wallahu akbar. Itu bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Nah, itu saya jelaskan waktu itu yang ditimbang itu apa? Ya, apakah imannya ataukah amalannya ataukah kartunya, kartu syahadat. Nah, ini nggak perlu saya ulang lagi. Intinya ucapan zikir ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus jadikan rutin, ya. Maka itu bisa memperberat timbangan. Lanjut Pak Dedi. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Silakan. Sementara ucapan subhanallah Terus. dan alhamdulillah Subhanallah walhamdulillah. Lanjut. dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Oh, itu bisa memperberat timbangan ini. Ucapan ini diulangi terus sama Nabi. Terus sekarang poinnya. Wassalatu nurun. Silakan. Salat adalah cahaya. Cahaya. Jadi orang kalau tidak pernah sholat, maka nanti di hari kiamat dia nggak akan dapat cahaya. Apa fungsinya cahaya, Ustadz? Agar dia bisa melewati sirot. Sirot itu jembatan yang melintang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Setiap kita pasti melewati sirot. Pasti. Lah kita butuh cahaya untuk bisa lewat sirot itu. Makanya sholat itu cahaya. Bisa mendatangkan cahaya. Terus, wassadaqatu. Lah ini poinnya. Wassadaqatu burhanun. Silakan. Sedekah adalah petunjuk. Nah, bukan petunjuk itu. Salah itu terjemahannya. Petunjuk itu kan huda, hidayah. Ini burhan. Burhan itu pembenaran. Bukti. Nah, makanya kalau ada orang namanya burhan, nah itu bukti, pembenaran. Ya. Jadi wassadaqatu burhanun. Sodako itu pembenaran, bukti keimanan. Nah, itu maksudnya. Terus wassabaru diyaun. Silakan. Kesabaran adalah sinar. Sabar itu sinar, cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Silakan. Dan kelak Al-Quran akan memberimu manfaat atau bahkan menjadi bumerang bagimu. Baik, dan Al-Quran itu bisa menolongmu nanti di hari kiamat. Atau bisa menjadi bumerang bagimu karena kita nggak pernah baca Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjutkan intinya sudah kena tadi ya. Sodako itu pembenaran iman seseorang. Nomor 4, sodako tidak akan mengurangi harta. Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang sodako tambah miskin. Nggak ada. Nggak ada rumusnya, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang sodako hartanya tambah habis. Nggak ada. Makanya Islam tidak mengenal menabung pangkal kaya. Salah. Itu adalah motonya orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang punya perilaku hedonisme. Ya, itu. Ya, menabung pangkal
kaya, ngelumpuk non dunya. Padahal dunia ini bakal ditinggal. Nyeleng-nyelengi tuku mas-masan, nyeleng-nyelengi tuku sawah, gawe anak putu. Ya, ini adalah cara hidupnya orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir. Lah orang Islam gimana? Orang Islam kalau kerja, saya pernah nyampaikan kok, nggak seperti ini. Dia itu banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja mati-matian. Untuk apa? Saya pengen bangun masjid, Ustaz. Saya pengen haji, Ustaz, dan menghajikan ibu saya, Ustaz. Saya ini kerja, Ustaz, sampai sip telu itu tak lakoni, Ustaz. Sip 1, sip 2, sip 3. Sip 3 jam berapa sip 3? Jam 10 malam sampai jam berapa? Subuh. Tak lakoni, Ustaz. Loh untuk apa, Pak? Sampai Anda kerja ini, sampai mati-matian gini untuk apa? Saya pengen duwe musola cili-cilian, Ustaz, celenganku, Ustaz, di akhirat. Oh, itu keren. Itu prinsip orang Islam. Jadi dia itu cari duniawi untuk akhirat, bukan menghias dunia. Mestinya yang dihias itu kuburannya, bukan dunianya. Itu ya. Makanya dalam hal ini tidak ada Islam mengenal menabung pangkal kaya. Lah yang benar gimana? Sodako pangkal sugi. Itu yang benar. Ya, sodako pangkal kaya. Mana dalilnya? Orang sodako tidak akan miskin, akan kaya. Sodako pangkal kaya. Dalilnya Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 2588. 2588. Ya, silakan. Atasnya 4689. Baca. Ya, dari Abu Hurairah. Cepat. Mau cari ya? Enggak. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Lihat ini sabdanya Nabi. Ma naqasat shadaqatun min malin. Silakan. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Loh, jelas sekali. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Terus apa lagi? Mumpung hadisnya masih ada dan mumpung ini kajian Bapak Ibu ini, silakan. Apa itu? Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan. Ulang lagi Pak Dedi. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan. Ya mbak diulangi lagi supaya agak keras, supaya ibu-ibu itu dengar. Ulang lagi. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan. Melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Duh, suaminya salah. Maafkan. Disakiti hatinya, maafkan. Suami khilaf sampai akhirnya nikah lagi, maafkan. Heran saya. Dalilnya lo sudah tak wacana lo sudahan. Ulang lagi Pak Dedi. Tidaklah. Dari mana? Lo yang tadi. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan. Tidaklah seorang hamba yang memaafkan kesalahan. Melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Dimuliakan sama Allah. Jangan khawatir. Lanjut terakhir. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hati karena Allah. Tawadhu, rendah hati. Lanjut. Melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, tawadhu, rendah hati. Jangan pakai ilmu. Ilmu istilahnya bukan ilmu padi. Kalau padi kan semakin berisi, semakin merunduk. Ini bukan. Jangan menjadi orang yang congkak. Jangan menjadi orang yang arogan. Itu kalau bahasa sepanjangnya keledek, begedut. Jangan. Ya, gak usah begedut, gak usah. Jadi orang yang tawadhu karena Allah akan angkat derajatnya. Iya. Jangan orang yang kepalanya terus di atas, tunduk ke bawah. Karena apa? Karena yang kita bawa kemana-mana, isi perut kita kotoran. Kita ini kemana-mana bawa kotoran, bawa najis di dalam perut kita. Jadi ojo sombong-sombong, ojo begedut. Ya, lah itu, hati-hati ya. Baik, jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Kita lanjutkan yang nomor berapa? Nomor 5, keutamaannya sedekah. Orang yang bersedekah akan memasuki surga dari pintu khusus.
Orang yang bersodako, rajin sodako. Jumat itu mesti sodako Jumat. Ya karena mampunya itu nggak apa-apa. Ya itu sodako. Orang yang bersodako akan memasuki surga dari pintu khusus yang bernama. Nah ini orang yang suka bersodako akan memasuki pintu surga. Ya, akan memasuki surga dari pintu khusus yang bernama Babus Sodakoh. Babus Sodakoh. Oh, itu. Babus Sodakoh. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim 1027. Sahih Muslim. Muslim 1027. Atasnya 1705. Ayo, Sahih Muslim 1027. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo. 1705. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. barang siapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk Belum poinnya, teruskan. barang siapa yang bersedekah sepasang kuda perang untuk membela agama Allah atau fisabilillah, maka ia akan kelak dipanggil dalam surga. Terus. Wahai hamba Allah, inilah pahala kebaikanmu. Lanjut sekarang poinnya. Siapa yang rajin sholat, Mudah-mudahan kita termasuk ini nomor 1, rajin sholat. Terus. dia akan dipanggil dari pintu sholat. Pintu sholat. Di surga ada pintu namanya Babus Sholat. Pintu sholat. Kalau rajin sholat. Nomor 2. Dan siapa yang ikut berjihad untuk menegakkan agama Allah, Nah ini berarti jihad. Akan dipanggil dia akan dipanggil dari pintu jihad. Babul Jihad. Nomor 3. Dan siapa yang rajin bersodakoh, Nah ini yang kita bahas materinya. Lanjut. maka dia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Babus Sodako. Terakhir 4. Dan siapa yang rajin berpuasa, Beda lagi namanya ini. Beda lagi ini. Orang yang rajin puasa. Termasuk yang kita lakukan pada hari ini. Berpuasa. Ya. maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Sedangkan pintu surga itu jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Yang tadi kita dengarkan disebut berapa? Ada 4. Lah sisanya yang 4. Itu nama pintunya apa? Nih saya bacakan. Sisanya yang 4. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang 4 ini sisanya adalah yang 4 ini. Berarti sekarang lanjutannya nomor 5 ini ya. Nomor 5. Pintu surga nomor 5. Pintu surga nomor 5. Namanya Babul Kadhiminal Ghaidha. Pintu menahan amarah. Gak ngamuan. Pintu menahan amarah. Pintu menahan amarah. Bab Al-Kadhiminal Ghaidha. Pintu menahan amarah. Itu ada di Quran itu. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Ya, apa ini? Sebelumnya itu kan diawali mereka yang berinfak bersedekah, ya. Mereka yang apa ini? Coba dibuka surat 3 Ali Imran, Pak Dedi. Nggak usah ditulis ini ya sebenarnya ya. Ali Imran ayatnya 133 dulu. 133 dulu. 133 dulu. Ayo dibaca, silakan. Ali Imran 133, silakan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-Mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Teruskan. yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, Cirinya orang bertakwa, Pak Dedi, lanjutkan. yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Orang yang menafkahkan, berinfak di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, Dan orang-orang yang menahan amarahnya, loh, disebut menahan amarah, itu pintu surganya ada. Al-Kadhiminal Ghaidha. Terus berikutnya ada lagi nama pintu surga berikutnya. Teruskan. Teruskan Pak Dedi. dan memaafkan kesalahan orang lain. Baik, kita lanjutkan pintu surga nomor 6. Pintu surga yang nomor 6 sekarang. Betul? Bingung? Pintu surga ada berapa? 1 pintu apa? Salat. Nomor 2 pintu? Hah?
Jihad. Ya. Nomor 3 pintu apa? Sodako. Nomor 4 pintu apa? Ar-Rayyan. Bukan pintu puasa. Ar-Rayyan. Pintu khusus orang puasa. Nomor 5 pintu apa? Menahan amarah. Nomor 6 pintu memaafkan kesalahan orang lain. Nomor 7. Nomor 7. Babul Aiman. Orang yang sempurna tawakalnya. Babul Aiman. Pintu Aiman. Aiman itu maksudnya Babul Aiman. Pintu orang yang sempurna tawakalnya. Tawakalnya sempurna. Yang nomor 8. Babul Walid. Pintu berbakti kepada orang tua. Pintu berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ada versi yang lain, ulama yang lain mengatakan pintu ilmu, pintu haji, pintu zikir, pintu taubat. Ada. Ini cuman redaksinya mencar-mencar ini soalnya. Nah, ini salah satunya yang sudah saya sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kembali ke materi kita. Kembali ya, yang nomor berapa sekarang keutamaan sodako? Nomor 6. Sodako sunnah. Sodako kan ada 2 ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu nama lainnya apa? Zakat. Zakat itu sodako wajib, Bapak Ibu. Ya, saya ulang ya, sodako wajib itu zakat. Saya tidak bahas zakat, itu ada materinya sendiri. Yang saya bahas pagi hari ini adalah sodako sunnah. Sodako sunnah dapat menyempurnakan zakat yang diwajibkan. Sodako sunnah dapat menyempurnakan zakat yang diwajibkan. Nah, saya tanya, sodako yang wajib tadi apa? Sodako wajib tadi? Zakat. Kadang-kadang orang itu ketika keluar zakat, mungkin menghitungnya salah. Cara menghitungnya, jumlahnya keliru. Lah itu untuk menutupinya, apa istilahnya ya? Menambalnya, itu sodako sunnah. Jadi sodako sunnah itu menambal zakat sodako yang wajib. Makanya jangan ditinggalkan sodako sunnah ini. Suka memberi orang, suka sodako ke masjid. Itu nutupi zakatnya yang kurang. Nah itu intinya itu. Termasuk sholat sunnah juga gitu. Sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, sholat sunnah isyraq. Ya, termasuk sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah minta hujan istisqa. Ya, semua sholat sunnah, semuanya. Itu fungsinya nutupi sholat fardunya yang cacat. Kan bisa jadi ketika kita sholat ini banyak. Di antaranya gangguannya tidak khusyuk. Ketika sholat ingat barangnya yang hilang. Atau sudah ketemu. Oh, tak deke kuno kan. Oh, ya. Ketika sholat lupa jumlah rokaat. Sering kayak gini. Ketika sholat lupa ayat yang dia baca. Lupa ayatnya. Sehingga nggak bisa melanjutkan. Yang ada lagi, ketika sholat, bacaan ayat yang satu nyambung ke surat yang lainnya. Oh, ada, melenceng. Ya. Wadduha, wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairu wa abqa. Sampai akhirnya tembus ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Mestinya kan walal akhiratu khairul laka minal ula, ini tidak wa abqa. Oh, ya. Falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, itu gimana itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Loh, sudah tembusi kemana? Nah, ya toh? Itu. Apalagi al-kafirun. Qul ya ayyuhal la a'budu lakum dinukum wala ana abidum wala antum, muter gak karu-karuan. Ya, nah itu ya, hati-hati. Maka itu penutupnya sholat sunnah, penutupnya. Makanya jangan pernah meremehkan yang sunnah, jangan. Termasuk Bapak Ibu kalau kemarin haji, berangkat haji, atau mungkin pernah haji, ternyata pembimbingnya atau travelnya salah manasiknya, salah. Maka tolong jangan tinggalkan umroh. Umroh itu sunnah. Ya. Maka umroh panjenengan nutupi haji yang pernah kita lakukan ternyata salah. Jadi semua ibadah sunnah itu untuk menambal dari fardunya yang cacat, yang tidak sempurna. Dalil Abu Dawud. Dibuka dalilnya Abu Dawud. Nomornya 864. Abu Dawud 864. Dibuka dalilnya Abu Dawud 864. Abu Dawud 864. Ayo baca. Silakan. Ayo. Dedi. Halo. Pak Dedi. Dirinya takut. Halo. Baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ya langsung aja bawanya. Rasulullah SAW bersabda, silakan. Sesungguhnya yang pertama kali dari situ, silakan. Siap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Langsung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Langsung. sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah amal perbuatan manusia adalah sholatnya. Baik, jadi yang pertama diaudit oleh Allah di hari kiamat, diperiksa, itu sholat dulu. Terus, kalau sholat, terus lanjut silakan. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya. Allah berfirman kepada para malaikat. Yang dimaksud malaikat di sini malaikat pencatat amal yang ada di kanan kiri kita. Dan yang jelas namanya bukan Rokib dan Atid, nggak ada itu. Rokib Atid itu nama tugasnya, bukan nama malaikatnya. Jadi malaikat yang ada di kanan kiri kita ini ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Lah itu bahasa anunya, nama bahasa Arabnya Rokib dan Atid, intinya itu. Jadi bukan nama malaikat, itu tugasnya. Ya. Tugasnya mengawasi sama mencatat. Ya. Terus apa firman Allah kepada malaikat yang ada di kanan kiri kita? Silakan. Periksalah sholat hambaku. Coba kalian cek hambaku ini sholatnya. Teruskan. Sempurnakah atau justru kurang? Hambaku ini sholatnya sempurna atau kurang? Lanjut. Sekiranya sempurna. Duh, ini kalau sempurna, 5 waktunya sempurna. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna. Maka catatlah baginya dengan sempurna. Dan jika terdapat kekurangan. Nah, kalau sholatnya kurang, lanjut. Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Periksalah lagi. Apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah? Duh, sampai Allah bertanya, coba kalian cek. Hambaku ini punya sholat sunnah atau tidak? Lanjut. Jikalau terdapat sholat sunnahnya, maka Allah berfirman, Cukupkanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Lanjutkan bawahnya. Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Lanjut bawahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sendiri. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terus kemudian zakat dihisap seperti itu juga. Nah, zakat dihisap seperti itu juga. Terus kemudian semua amalan dihisap seperti itu. Jadi kalau zakatnya itu kurang, maka sodako yang dicari. Kalau hajinya cacat, maka umrohnya yang dicari. Nah, untuk nutupi. Ya. Sekarang yang nomor berapa? 7. Keutamaan sodako nomor 7. Betul ya? Nomor 7. Yang nomor 7,
Sodakoh dapat membersihkan harta dan mengikis kotoran-kotoran yang menimpanya. Sodakoh dapat mengikis harta dan dapat membersihkan harta dan mengikis kotoran-kotoran yang menimpanya. Lah namanya kita ini dapat rezeki Bapak Ibu sekalian. Tentunya di dalamnya itu pasti bercampur sesuatu yang syubhat Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, harta, uang yang ada di kantong panjenengan sekarang, di dompet Anda, itu kalau mau diurut terus ke atas terus, jatuhnya haram. Jatuhnya haram, bukan halal. Jatuhnya haram. Kita dapat uang dari mana? Misalnya istri dapat suami. Suami dari mana? Ya kerja. Kerjaannya apa? Kerjaannya halal. Baik. Perusahaannya bagaimana? Perusahaannya ternyata yaitu menggaji karyawan. Ya salah satunya adalah diambilkan dari penghasilan dan seterusnya. Terus kemudian setelah itu perusahaan itu dapatnya dari mana? Dari diurut terus ke atas ketemunya haram. Entah dari sumber pajak, entah dari bank korespondensi, ya, dan seterusnya, entah dari macam-macam, ya, jatuhnya haram. Makanya sodako untuk membersihkan, ya, supaya mengikis kotoran-kotoran ini, dikikis, ya, membersihkan harta. Dalilnya mana? Abu Dawud dibuka, Abu Dawudnya dibuka, nomornya 3326. Abu Dawud nomor 3326, 3326 Abu Dawud. Ya, silakan baca. Silakan. Dari Qais, ya. Ya, betul, dari Qais. Silakan. Dari Qais bin Abi Gorazah, ia berkata, dahulu kami di masa Rasulullah SAW dijuluki dengan julukan para calo. Calo. Kalau sekarang itu ya calo ya sekarang ya. Makelar, betul Pak Guru, betul. Makelar. Itu kalau bahasa Arabnya makelar, samasir. Bahasa Arabnya makelar itu samasir. Makelar rumah, makelar mobil, makelar kuabe di makelari, ya. Seperti itu. Lah ternyata di zaman Nabi ono makelar, ceritanya itu ada makelar. Terus lanjut, silakan. Suatu ketika Rasulullah SAW lewat di hadapan kami Dan lalu menjuluki kami dengan nama yang lebih baik daripada sebelumnya. lanjutkan. Beliau menyabdakan, Baik, apa kata Nabi kepada para calo ini, para makelar ini? Silakan. wahai para pedagang, Wahai para pedagang. Nabi tidak mengatakan wahai para calo, wahai para makelar. Enggak. Nabi malah mengatakan ya masyarakat tujar. Wahai para pedagang. Lanjut. sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu seringkali ternodai oleh perbuatan sia-sia dan ucapan sumpah. Maka Bersihkanlah itu dengan sodakoh. nah, ya. Yang namanya orang transaksi jual beli, lah kita misalnya makelar, menjualkan barangnya orang. Kita jualkan, Pak, ini ada rumah begini-begini, kita ya, otomatis kan kita mendapatkan sesuatu. Entah itu, apa itu istilahnya, fee. Ya, fee. Sesuai kesepakatan. Nanti kalau rumah laku sekian, kamu dapat sekian. Nanti kalau laku sekian, kamu dapat sekian. Dari penjual, dari pembeli, sesuai kesepakatan, pokoknya. Maka kata Nabi, terkadang di dalamnya ada sumpah-sumpah palsu. Iki api Pak, demi Allah, wah, tak jamin Pak. Padahal itu banjir itu daerah situ. Lah dia ngomongnya, iki bebas banjir Pak. Ini daerah sini bebas banjir. Sampean punya duwe omah iki Pak, wis paling murah iki. Ya, sampean rezeki oleh omah iki. Lah bojo, ono bojoke. Makanya supaya bersih, begitu dapat sedekah. Untuk mengikis kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, namanya orang jualan, pasti dia akan gimana caranya barang saya ini terkesan baik di hadapan pembeli. Nah, sekalipun dengan cara-cara yang mungkin dusta, sumpah palsu, ya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nomor 8. Sodakoh dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani. Coba ya, di antara kita kalau memang sakit misalnya ya, sakit, maka sodakoh. Sodakoh itu bisa mengobati penyakit jasmani. Ya, penyakit jasmani loh ini. Penyakit jasmani. Bukan penyakit rohani saja, jasmani. Ya.
Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka. STWT. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Mulai STWT terus ini. Mulai. Loh, sudah disiapin Pak Deddy. Sudah. Ini. Nomor berapa tuh? Jilid 2, jilid 2. Nomornya 744. 744. Baca silakan. Dawu mardhakum bis shadaqah. Silakan. Dari Al-Hasan, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Isinya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodako. tuh. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sodako. Dawu mardhakum sodako. Jadi sodako ini dapat mengobati penyakit-penyakit jasmani. Nomor 9. Sodako menghasilkan pahala yang besar. Sodako menghasilkan pahala yang besar. Koma. Nah ini rinciannya pahalanya ini. Sodako menghasilkan pahala yang besar yang Allah kembangkan. Yang Allah kembangkan. Dikembangkan, Allah kembangkan dan dilipat gandakan bagi pelakunya. Masya Allah. Allah kembangkan dan dilipat gandakan bagi pelakunya. Sodako menghasilkan pahala yang besar yang Allah kembangkan dan dilipat gandakan pahala bagi pelakunya. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib STWT jilid 2 tetap nomor 856. 856. Baca. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mana qasat sadaqatun min malin. Silakan. barang siapa yang bersodako seberat 1 biji kurma dari penghasilan yang baik. Sebentar, itu nomor berapa? 8? 56. Betul. Iya benar. Betul. Karena ada Baca, iya betul. 856, silakan baca. Ulang lagi. Ada ABC tadi. Ya, atas saja, atas. Oh, yang atas saja. Ya. Barang siapa yang bersodako seberat 1 biji kurma dari penghasilan yang baik. Baik, 1 biji kurma lo ya. 1 biji kurma. Ini banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi dari penghasilan yang baik. Penghasilannya halal. Halalan thayyibah. Ulang lagi. Barang siapa yang bersodako seberat 1 biji kurma Syaratnya, dari penghasilan yang baik, maka, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, lanjut. maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Allah menerima dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan. Iya. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Allah jangan diserupakan dengan makhluknya. Allah punya tangan tapi jangan dimisalkan seperti makhluk ciptaannya. Bahkan ada dalil kedua tangan Allah itu kanan. Dua-duanya kanan. Itu ada dalilnya. Jadi jangan diserupakan, jangan dibayangkan, jangan dipertanyakan. Ya, semua ini cukup diimani. Sami'na wa ata'na. Baik. Terus diterima dengan tangan kanannya, Kemudian dia menumbuhkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya hingga ia menjadi seperti gunung. Loh, jadi kecil, bayangkan sebutir kurma sampai itu dijadikan oleh Allah seperti gunung pahalanya. Makanya dilipat gandakan. Lanjut 10, tinggal 2 lagi. 11 sekarang 10 ya. Sampai 12 ini. 10, sodako merupakan pelindung dari api neraka. Sodako merupakan pelindung dari api neraka. Jadi kalau nanti di akhirat kita pengen tidak disentuh api neraka, ya banyak bersodako. Karena dia yang akan membela kita nanti di hari kiamat. Sodako ini. Dalilnya, STWT lagi. Sahih Targhib. Nomornya 863. 863. Silakan. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Langsung aja. tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa penterjemah. Jadi nanti Allah mengetahui semua bahasa. Gak pakai penterjemah. Ya bahasa. Tentunya dalam hal ini di akhirat ya pakai bahasa Arab. Ya, sekalipun di dunia dia tidak bisa bahasa Arab, maka nanti di akhirat maka dia akan berbahasa Arab. Seperti itu. Lanjut teruskan. Kemudian dia melihat ke sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan. Maka dia tidak melihat kecuali amal perbuatannya. Terus. Dia melihat ke sebelah kiri. Terus. Maka dia tidak melihat kecuali amal perbuatannya. Terus. Dia melihat ke depannya. Maka dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Tuh, ternyata kanan kiri amal perbuatannya. Di depan neraka. Lanjut. Maka berlindunglah kalian dari neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Tadi 1 biji, malah sekarang separuh. Bayangkan. Meskipun kecil, itu manfaatnya besar. Menolak api neraka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberitahukan kepada kita. Coba dibaca bawahnya. Dibaca bawahnya. Barang siapa yang bisa berlindung, silakan. Barang siapa di antara kalian yang bisa berlindung dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma, maka hendaknya dia melakukan hal itu. Maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Jadi ini bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. 11. Sodako sebagai sebab keselamatan. Sodako sebagai sebab keselamatan dan panasnya hari kiamat. Sodako sebagai sebab keselamatan dari panasnya, bukan dan panasnya, dari panasnya hari kiamat. Sodako sebagai keselamatan dari panasnya hari kiamat. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib 873. 873 itu dari Uqbah bin Amir itu. Ya, ayo 873 baca. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Langsung, inna sodakota la tutfi'u, silakan. Sesungguhnya sodako itu memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Ulang lagi, sodako itu? Sesungguhnya sodako itu memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Sodako itu bisa memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Terus. Dan seorang mukmin hanya bernaung di bawah naungan sodakohnya pada hari kiamat. Ya, makanya nanti dia di hari kiamat pada maksar tidak akan kepanasan. Karena ternyata ada naungan. Naungannya ini adalah berupa sodako yang pernah dia tunaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, rajin-rajinlah bersodako. Maka Allah akan padamkan dari siksa kubur, ya, azab kubur. Ya, termasuk nanti di hari kiamat kita tidak akan kepanasan. Tidak akan terkena sengatan matahari yang diletakkan di atas kepala kita. Baik, terakhir nomor 12, sodako secara sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disodakokan dengan tangan kanannya. Tangan kirinya nggak tahu. Berarti sembunyi-sembunyi. Tidak diberitahukan ke orang lain, sekalipun sama istrinya. Ya, seperti itu. Jadi sodako secara sembunyi-sembunyi dapat meredakan kemurkaan Allah Ta'ala. Dapat meredakan kemurkaan Allah Ta'ala. Sodako secara sembunyi-sembunyi dapat meredakan kemurkaan Allah Ta'ala. Dalilnya, STWT, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 889 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 889 dari Nabi SAW bersabda, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Langsung. berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Terus. Dan sodako secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabbmu. Dan silaturahim adalah menambah umur. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat tadi yang kita dengarkan. Itu ada 3 itu Nabi katakan. Ada 3. Coba ulang lagi. Saya bacakan aja. Berbuat kebaikan
melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Jadi orang itu kalau semasa hidupnya suka beramal soleh, berbuat baik, maka dia tidak mungkin mati su'ul khotimah. Mustahil, mustahil, mustahil. Ini janjinya Nabi ini. Saya ulang ya artinya. Berbuat kebaikan. Contohnya berbuat baik ya banyak. Dengan orang tua berbuat baik, dengan istri berbuat baik, dengan suami berbuat baik, dengan tetangga berbuat baik. Ini baik, ukurannya apa? Baiknya ini. Ukurannya ya Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ukurannya hawa nafsu kita. Bukan. Ukurannya Quran dan Sunnah. Jadi saya ulang nih, berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Berikutnya, sedekah dengan sembunyi, memadamkan murka Rabb, murkanya Allah. Terakhir, silaturahim, menambah umur. Loh, coba. Makanya rajin bersedekah. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai poin yang B ya. Tolong catatannya di bawah, bulan depan kita lanjutkan poin yang C. Apa Bu, Pak, poin C itu? Sedekah yang paling utama ada 12. Sedekah yang paling utama itu best of the best ada 12. Ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ini ada pertanyaan ini masuk. Saya jawab yang ini aja ya. Ustadz, zikir setelah sholat tahajud apa sama dengan zikir setelah sholat wajib? Zikir setelah tahajud itu tidak ada. Setelah tahajud itu kan witir. Habis witir itu cuman membaca Subhanal Malikil. Ya, berapa kali? 3 kali. Subuhun kudusun Rabbul Malaikati waru. Ya cuman itu aja. Apa sholat tahajud zikirnya cuman membaca istighfar 100 kali? Enggak. Jadi tidak ada zikir khusus, tanda kutip. Setelah tahajud tidak ada. Tidak ada. Tetapi yang ada itu adalah, mendekati waktu subuh, kita disuruh beristighfar, memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mendekati waktu subuh. Itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Buka surat Ali Imran. Dilebokno bisa. Astagfirullah. Ya Allah, ini masih bertanya. Ini kan ngusir saya secara halus. Ali Imran berapa? Iya. Saya tersinggung saya. Ali Imran ayat 17. Ali Imran ayat 17. Ayo baca. Iya. 17. Juga orang yang sabar, Terus, orang yang benar, terus. orang yang taat, Terakhir, orang yang menginfakkan hartanya, poin-poinnya. dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, ya kan, minta ampun sebelum fajar, sebelum subuh, waktu sahur. Istighfar terus, itu ada. Jumlahnya berapa kali, tidak ada hitungannya. Jadi kalau zikir khusus setelah tahajud, tidak ada. Kalau setelah sholat duha, itu ada. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat taburai. Berapa kali? 100 kali. Itu ada setelah duha. Ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.